Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. 3 pemandu lagu di Kediri terkapar usai pesta miras, 1 di antaranya tewas. Ratusan warga Lamongan menjadi korban arisan bodong, kerugian mencapai 20 miliar rupiah. Polisi menemukan fakta baru, ibu di Tulung Agung menenggelamkan kepala bayi ke ember sebelum korban meninggal. Ratusan warga tertipu arisan bodong di Lamongan. Korbannya terdiri dari berbagai macam profesi, mulai dari petani hingga dokter, dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Puluhan perwakilan warga dari Kecamatan Solokuro, Lamongan melaporkan pengelola sebuah arisan ke Polres Lamongan. Mereka merupakan perwakilan dari ratusan warga yang mengaku tertipu arisan bodong yang dikelola seorang perempuan bernama Elda Nura Zelawati. Akibat arisan yang diduga menjadi modus penipuan tersebut, ratusan korban kehilangan uang dengan total mencapai 20 miliar rupiah. Arisan ini diselenggarakan sejak tahun 2020. Pesertanya berasal dari berbagai macam profesi, mulai ibu rumah tangga, petani, nelayan, hingga dokter. Awalnya para korban tidak curiga sebab pengelolanya, Elda, warga desa Sugihan, Kecamatan Solokuro, dianggap amanah. Namun dalam 2 tahun terakhir, sistem mulai berubah. Skema arisan dijual murah, pencairan arisan yang sudah dijadwalkan pun tak kunjung terjadi. Sejak itu, Elda menghilang dan mematikan semua akun media sosialnya. Salah satu peserta, Azam, yang berprofesi sebagai dokter gigi mengatakan tertipu hingga 2,5 miliar rupiah. Itu kayak sistem apa? Investasi atau arisan atau gimana? Arisan, tapi alasannya itu dia jual arisan. Nah, yang ada dijual orang fiktif. butuh jual. Nah, ternyata fiktif ini. Baru tahu semuanya. Kalau pelakunya orang mana, Mas? Sugihan Solokuro. Itu cowok apa cewek? Cewek, tapi ya punya suami. Umur berapa kira-kira itu? Umur 27-an. Yang cowok umur 30. Sociality orangnya. Ah, iya. Kuasa hukum para korban, Indahwan Suci Ningati, mengatakan kasus arisan bodong terbongkar setelah pengelola tak bisa dihubungi serta memblokir semua akun media sosialnya. Seperti apa untuk cara menggait arisan ini? Jadi arisan. Jual beli arisan. Mereka menawarkan arisan itu jumlahnya misalkan nih 5 juta dapat 7 juta dengan jangka waktu sekian seperti itu. Bahkan ada juga yang mereka menyampaikan ada yang meninggal, bahwa orang ini meninggal dunia, menawarkan arisannya ternyata orangnya masih hidup. Ada juga dengan dalih bahwa ini butuh uang karena mau nikah. Ternyata mereka memakai DP orang lain, tetapi nomor-nomornya sendiri dijabri ke dirinya sendiri. Mungkin seperti itu. Bisa dikatakan jual beli arisan gitu? Jual beli arisan bisa, arisan bodong bisa. Investasi bodong saya rasa juga bisa. Promosinya lewat apa? Lewat story WA yang semula itu berada di Facebook, kemudian lewat WA. Saat ini ada 144 korban yang ditangani Indahwan. Namun jumlah itu dimungkinkan akan terus bertambah sebab masih ada korban lain yang berasal dari Gresik dan Ngawi. Kuasa hukum maupun para korban berharap pelaku segera ditangkap dan uang mereka segera dikembalikan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Aparat Polsek Boyolangu, Tulung Agung terus menyelidiki peristiwa penemuan jasad bayi yang dikubur di samping rumah warga di Tulung Agung. Hasil otopsi tim forensik mengungkap bahwa bayi yang dilahirkan tanpa bantuan bidan di rumah tersebut sempat hidup setelah dilahirkan. Hasil autopsi yang dilakukan tim forensik Polda Jatim di instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iska Tulungagung pada Minggu sore mengungkap bayi berjenis kelamin laki-laki yang dikubur ibunya di samping halaman rumah tersebut saat dilahirkan dalam keadaan hidup. Pada leher bayi dengan berat 2 kg tersebut ditemukan 2 luka memar, diduga bekas cekikan atau tarikan. Fakta baru yang ditemukan tim forensik ini
Berbeda dari yang disampaikan awal ibu bayi kepada polisi bahwa anaknya meninggal sesaat usai dilahirkan. MA ibu bayi memberikan keterangan baru kepada polisi bahwa bayi yang dilahirkannya pada Selasa siang dalam kondisi hidup. Bahkan ibu bayi sempat merawat dan memberikan minum susu. Namun MA panik saat anaknya menangis karena takut ketahuan oleh tetangga. Ibu bayi spontan memasukkan kepala sang bayi ke dalam ember berisi air. Beberapa waktu kemudian sang bayi malang ini meninggal dunia. Jasad bayi kemudian dikubur oleh ibu kandungnya pada Kamis pagi di samping rumah. Polisi dari Polsek Boyolangu saat ini telah mengantongi identitas pria yang diduga sebagai ayah biologis bayi. Ini prosesnya masih lidik, ini ibunya juga masih di rumah sakit. Ini nanti insya Allah hari ini bisa pulang, kalau nanti lancar bisa kita tanyai, nanti lanjutnya baru kita tingkatkan ke penyidikan. Jadi statusnya saat ini masih saksi ya? Statusnya masih saksi. Jadi pada saat dikubur itu bayi dibungkus kain atau? Pada saat sebelum dikubur ini bayi ini dibungkus pakai sweater hitam dan kain kotak-kotak krem coklat. Selanjutnya pada saat dimasukkan ini tidak dibungkus apa-apa. Sabtu malam, warga desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki yang terkubur di samping rumah salah seorang warga. Pelaku pengubur bayi merupakan ibu kandung yang diduga malu melahirkan anak di luar nikah. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Tertidur saat menjaga warung makan, motor penjaga warung di Jalan Jetis, Surabaya, raib digondol maling. Hanya dalam hitungan detik, pelaku merusak kunci kontak motor dan membawa kabur motor incarannya. Komplotan pencuri sepeda motor menyatroni sebuah warung makan cepat saji di Jalan Jetis, Kulon, Surabaya. 2 orang komplotan pencuri mendatangi lokasi dengan berboncengan sepeda motor. Sembari berpura-pura menelepon, para pelaku terlihat mengawasi situasi di dalam warung. Satu di antara pelaku yang mengenakan pakaian kotak-kotak mondar-mandir. Saat dirasa aman, pelaku langsung mengeluarkan kunci T dari dalam tas dan merusak kunci motor milik korban, dan langsung membawa kabur motor. Pegawai rumah makan mengatakan peristiwa pencurian itu menimpa rekannya bernama Titan. Saat menjaga warung, korban tertidur sekitar 30 menit. Ketika sadar, motornya sudah raib digondol pelaku. Aksi pencurian di warung makan cepat saji ini sudah 2 kali terjadi. Sebelumnya, sebuah iPad juga raib diambil pencuri. Sadarnya pas 15 menit kemudian. 15 menit kemudian? Ya. Itu mau pulang ya korban? Belum, masih jaga. Oh, masih jaga? Iya. Mas, itu motornya siapa, Mas? Motornya adiknya, bawa kerja. Adiknya si korban. Iya. Oh, adiknya yang jaga di sini? Iya. Itu kondisi motor dikunci setir atau apa? Dikunci setir kiri. Oh, kiri. Itu kejadiannya jam berapa, Mas? Jam 3-an. 3 pagi? Iya, 3 pagi. Nah, saat kejadian itu si korban ngapain? Ketiduran dia. Ketiduran? Iya, habis lihat film terus ketiduran. Berbekal rekaman CCTV, kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Wonokromo, Surabaya dengan harapan pelaku segera tertangkap. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya.